Di desa kecil Sukamaju, pagi selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan gemuruh sapu lidi yang membersihkan halaman. Amara, seorang wanita muda berusia 22 tahun, duduk di teras rumah kayunya yang sederhana. Rambutnya tergerai, wajahnya berseri, meski hidupnya penuh perjuangan. Amara adalah guru honorer di SD desa, profesi yang ia jalani dengan sepenuh hati meskipun gajinya tak seberapa. Hari itu, Amara memandang jauh ke hamparan sawah yang hijau. Di kejauhan, terlihat sebuah bangunan besar bercat putih, rumah dinas Pak Lurah, sosok yang diam-diam mengisi pikirannya selama beberapa bulan terakhir. Hatinya bergejolak antara rasa bersalah dan kerinduan yang ia sendiri tak tahu harus bagaimana mengatasinya. Segalanya bermula beberapa bulan lalu ketika Amara mengalami masalah besar. Ibunya sakit keras dan penghasilan Amara sebagai guru honorer tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan. Dalam keputusasaan, ia memberanikan diri meminta bantuan kepada Pak Lurah, pria yang dikenal bijaksana dan dermawan. "Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya butuh bantuan untuk biaya pengobatan ibu saya," ujar Amara dengan suara bergetar saat bertemu Pak Lurah di kantor desa. Pak Lurah, seorang pria berusia 45 tahun dengan postur tegap dan wajah penuh wibawa, memandang Amara dengan tatapan hangat. "Tentu Amara, jangan khawatir, saya akan membantu. Kamu tenang saja," katanya sambil menyerahkan sejumlah uang tanpa banyak bertanya. Sejak saat itu, perhatian Pak Lurah kepada Amara semakin intens. Ia sering mengunjungi rumah Amara, memberikan bantuan makanan, dan bahkan menawarkan pekerjaan tambahan di kantor desa. Amara merasa berhutang budi, dan dari rasa terima kasih, itulah hubungan mereka mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih. Awalnya, Amara menganggap perhatian Pak Lurah sebagai bentuk kebaikan semata. Namun, semakin sering mereka bertemu, Amara tak bisa memungkiri perasaan yang tumbuh di hatinya. Pak Lurah berbeda dari pria lain di desa. Ia cerdas, penuh perhatian, dan memiliki cara bicara yang membuat Amara merasa istimewa. "Amara, kamu harus percaya bahwa kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik," ujar Pak Lurah suatu sore saat mereka berbincang di beranda rumah dinasnya. "Tapi Pak, hidup saya sudah begini sejak dulu. Saya hanya ingin ibu sehat dan hidup tenang," jawab Amara sambil menunduk. Pak Lurah meraih tangan Amara. "Kamu lebih dari itu, kamu istimewa, Amara." Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Amara sering pulang larut setelah membantu di kantor desa. Orang-orang mulai berbisik, namun Amara dan Pak Lurah selalu berhati-hati agar tidak ada yang tahu. Desas-desus hubungan mereka akhirnya sampai ke telinga Bu Ratna, istri Pak Lurah. Bu Ratna adalah wanita lembut namun tegas, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga dalam mengurus rumah tangga. Ia mulai merasakan perubahan sikap suaminya yang semakin sering pulang larut dan terlihat lebih perhatian pada penampilannya. "Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Apa ada yang ingin kamu ceritakan?" tanya Bu Ratna suatu malam. Pak Lurah hanya tersenyum samar. "Tidak ada apa-apa, Bu. Ini semua soal pekerjaan di desa." Namun, hati Bu Ratna tidak tenang. Ia mulai mengamati lebih dekat, hingga akhirnya menemukan bukti berupa pesan singkat dari Amara di ponsel suaminya. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat Bu Ratna paham ada yang tidak beres. "Terima kasih, Pak, sudah selalu ada untuk saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan tanpamu. Arman, harapan baru." Di sisi lain, Arman, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai petani, diam-diam menyimpan perasaan kepada Amara. Arman sering memperhatikan Amara dari jauh, namun ia terlalu malu untuk menyatakan cintanya. Ketika mendengar rumor tentang hubungan Amara dengan Pak Lurah,
hatinya hancur. "Amara, aku tahu kamu wanita baik. Tapi kenapa kamu harus terlibat dengan Pak Lurah?" tanya Arman suatu hari ketika ia memberanikan diri mengonfrontasi Amara. Amara terkejut. "Arman, ini bukan urusanmu. Tolong jangan ikut campur," jawabnya tegas meski hatinya bergetar. Namun Arman tidak menyerah. Ia yakin Amara hanya terjebak dalam situasi yang sulit. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa Amara layak mendapatkan cinta yang tulus, bukan hubungan yang penuh rahasia dan risiko. Segalanya memuncak ketika sebuah insiden terjadi di desa. Bu Ratna, yang sudah tidak bisa lagi menahan kesedihannya, mendatangi Amara di sekolah. Di hadapan para guru dan murid, ia menangis sambil berkata, "Kenapa kamu tega merusak rumah tangga saya?" Amara hanya bisa menangis tanpa mampu berkata apa-apa. Kejadian itu menjadi buah bibir di seluruh desa, membuat Amara kehilangan pekerjaannya dan dihujat oleh banyak orang. Pak Lurah mencoba membela Amara, namun hal itu hanya memperburuk reputasinya di mata warga. Dalam keterpurukannya, Amara akhirnya menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa terus berlanjut. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa, mencari kehidupan baru yang jauh dari segala konflik dan kenangan.